selamat datang kembali teman-teman di channel Scale Indonesia Snake Handler. Nah, kali ini saya sedang berada di rumah aja karena lagi heboh corona. Jadi kita berdoa mudah-mudahan Indonesia cepat pulih kembali dari wabah corona ini. Social distancing ini kita tetap jadi wabah perhatian kita supaya kita tetap berada di rumah. Nah, buat teman-teman semua, kali ini saya akan membahas soal ular berbisa tinggi tapi tidak mematikan. Bagaimana itu? Mungkin agak sedikit kontradiktif ya. Tapi sebetulnya ada ular dia berbisa tinggi tapi tidak mematikan ketika penanganan gigitannya itu betul sesuai guideline WHO. Untuk penanganan gigitan ular boleh dicek di samping kiri ini. Di situ saya berbicara dengan Dr. Tri bagaimana penanganan gigitan awal pada snake bite. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, terus aktifkan tombol lonceng notifikasinya, dan jangan lupa like sebanyak-banyaknya ya video ini supaya tetap terus upload dan semakin mengedukasi teman-teman di rumah ya. Jadi jangan kemana-mana, daripada kemana-mana mending nonton ini yang lagi stay di hashtag di kosan aja atau di rumah aja. Waktunya kita nambah ilmu. Nah, di Indonesia sendiri itu ada beberapa jenis ular. Di Jawa Barat ya, karena saya kebetulan berada di Jawa Barat, di Pulau Jawa itu ada yang namanya ular piper. Jadi piper mungkin teman-teman tahu ya, ular piper yang namanya Trimeresurus albolabris, gambarnya di bawah sini. Nah, ini sebetulnya si piper pohon ini dia tidak berbisa tinggi tapi tidak mematikan. Kok bisa ya? Nah, saya itu di Jawa Barat, saya Dr. Herlina, yang ada juga videonya, boleh dicek di sisi kiri juga. Nah, ini Dr. Herlina. Kita melakukan advokasi dan pendataan tentang kasus snake bite dari November 2018 sampai ke Juli 2019. Ya, total ada kurang lebih ada 15 kasus dari Trimeresurus albolabris. Rata-rata dia selamat. Ya, meskipun penanganannya ada yang salah ketika di klinik, dia dikasih sabu lah, padahal itu tidak perlu. Terakhir Januari kemarin teman saya digigit Trimeresurus albolabris dan dia tidak dilakukan yang namanya suntik antivenom, tapi dia selamat sampai sekarang ada ya. Dia sampai sekarang masih sehat-sehat aja. Nah, kok bisa dari 15 kasus mungkin sekarang udah bertambah lagi. Ini diambil tanggal 29 Maret 2020, berarti udah banyak lagi kasus karena kita belum update lagi nih data snake bite yang ada di Jawa Barat ya. Nah, ini datanya ada di sini, data dari snake bite yang kita kumpulin hanya sampai 2019 ya, karena saya belum perbarui lagi, saya lupa dan belum sempat. Nah, kok bisa Trimeresurus albolabris dia berbisa tinggi tapi tidak mematikan? Ya, karena si Trimeresurus albolabris itu dia punya tiap ular itu dia punya yang namanya dosis fatal untuk membunuh manusia. Nah, untuk si dosis fatal di Trimeresurus albolabris ini dia butuh dosis fatal untuk manusia ya. Dosis fatal untuk manusia itu dia 100 mg atau 100 untuk dosis letalnya, 100 mg untuk dosis letal membunuh manusia. Sedangkan yang dikeluarkan ketika sekali dia menggigit itu hanya 14,1 mg. Artinya peluang selamat kita lebih besar ketika kita digigit oleh si albolabris ini. Tapi teman-teman di rumah jangan mencoba untuk digigitkan dengan ular ini, karena akan sangat sakit sekali ketika digigit oleh ular ini. Digigit misal di ujung jari, teman saya terakhir itu di ujung jari, di sini ya, di sini dia seminggu. Hari itu dia ke rumah sakit, saya bawa dengan melakukan imobilisasi. Setelah itu dia seminggu masih bengkak ya, setelah seminggu masih bengkak, dan saya sempat nengok dan alhamdulillah sampai sekarang dia sehat-sehat saja. Nah, artinya teman-teman ketika melakukan handling atau apapun, jangan pernah melakukan handling asal comot. Banyak sekarang kejadian mentang-mentang pengen aktif, pengen show, pengen disangka keren, alhasil dia melakukan yang namanya pre-handling ya. Sayangi nyawa kalian, meskipun ular berbisa tinggi tidak mematikan, tapi ketika salah penanganan kalian bisa lewat, kalian bisa meninggal akibat gigitan ular ini. Ketambah lagi Trimeresurus albolabris dia tidak ada antivenomnya di Indonesia ya.
Artinya teman-teman di rumah ketika ada ular, ketika ada apapun, safety lah ya. Boleh gunakan hook, saya juga jual hook. Boleh nanti Instagram scale-nya di bawah untuk pemesanan dan juga untuk lihat-lihat, tanya-tanya. Dan juga udah dites di channel Sahabat Alam, channel teman saya, boleh dicek di channelnya. Saya cantumkan juga di bawah nanti linknya buat yang pengen tahu kekuatan hook saya yang saya buat. Nah, balik lagi ke Trimesaurus albolabris ini, bahwa ya meskipun dia tidak mematikan, tapi teman-teman harus safety, harus aman, harus tetap ketika tergigit harus lakukan imobilisasi, karena itu teknik yang betul sesuai guideline WHO ya. Jadi ketika teman-teman tanggung jawabnya ini siapa, ini langsung dikeluarkan dari WHO ya. Seperti itu teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Kita berdoa juga supaya Indonesia segera bangkit dari yang namanya COVID-19 ini ya. Teman-teman di rumah juga tetap di rumah, stay di rumah, jangan keluar. Kalau benar-benar tidak perlu jangan sampai keluar ya, karena orang-orang di sekitar kita tidak tahu apakah kita membawa virus atau tidak ya, atau kita membawa virus atau tidak. Yang masih di kosannya, yang masih hashtag di kosan aja, jangan dulu pulang. Seperti di Jawa Barat itu Pak Ridwan Kamil, dia jangan mudik kalau kalian sayang sama orang tua kalian, sama keluarga kalian ya. Artinya tetap safety, tetap waspada, jaga kesehatan juga buat teman-teman semua ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya nanti update video baru ada notifikasi buat kalian ya. Itu saja, terima kasih teman-teman yang sudah datang ke channel Scale Indonesian Snake Handler ini. Mudah-mudahan bermanfaat videonya dan juga teman-teman banyak nambah ilmu lagi, karena nanti kita akan sharing-sharing lagi. Boleh yang mau nanya boleh di bawah ya. Terima kasih, dadah.